Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Toli di staf LPK Cahaya. Kali ini saya akan berbagi tips tentang perbedaan, yaitu perbedaan loker pembantu yang langsung majikan dan loker pembantu yang lewat yayasan. Itu bedanya apa gitu kan? Nah, bedanya adalah sebetulnya pada akhirnya nggak ada beda, sama-sama kerja. Tapi kalau loker langsung majikan itu majikan jarang yang pasang loker untuk dia kebutuhannya sendiri. Ada satu dua majikan yang dia pasang loker mungkin lewat FB pribadi atau lewat grup. Nah, itu ada, tapi itu jarang gitu kan. Atau mungkin ada sekedar dia nempel kertas di depan rumahnya itu kan. Atau dia menghubungi tetangganya yang dari desa minta kalau ada pembantu atau orang yang mau kerja jadi babysitter. Nah, itu langsung untuk rumahnya sendiri, jadi untuk perseorangan. Itu ada, tapi jarang. Karena jarangnya kenapa? Alasan jarang karena kan mereka orang kerja, orang sibuk. Para majikan itu adalah kerja, mereka sibuk berbisnis, sibuk ngurusin keluarganya, terus sibuk dengan koleganya, dan rata-rata mereka sibuk bekerja itu pada umumnya. Nah, terus beda yang lain, begitu majikan dapat satu, udah iklannya langsung di stop gitu, langsung. Jadi dia cuma mencari satu doang atau dua sesuai keperluannya, habis itu di stop. Nah, kan beda dengan loker yang lewat yayasan gitu kan. Kalau loker lewat yayasan itu kalau bahasa umumnya yayasan, tapi bahasa lainnya yaitu LPK, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, itu bahasa umumnya yang dikenal masyarakat kita adalah yayasan. Kalau loker lewat yayasan itu terus dibuka. Alasannya apa? Alasannya adalah seperti yang saya bilang di depan tadi, bahwa majikan-majikan itu rata-rata mereka maunya simple, mereka maunya mudah, mereka maunya cepat, mereka maunya gampang. Jadi bagaimana? Begitu mereka butuh loker, mereka butuh asisten rumah tangga atau babysitter pelat lansia, gampang, mereka langsung datang ke LPK atau ke yayasan gitu kan. Mudah, mereka cari spek yang pas, habis itu wawancara sedikit, cocok, langsung dibawa gitu kan. Jadi loker yayasan itu dibuka terus-terusan karena kenapa? Hampir rata-rata majikan di daerah Jakarta rata-rata itu semuanya lagi majikan. Itu Jakarta, belum di pinggirnya Jabodetabek, baik Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Ciputat, itu kan itu semuanya kan ada. Nah, terus lagi di luar kota itu kan juga banyak juga majikan, banyak juga orang kaya. Mereka juga butuh pengasuh, pembantu atau babysitter, butuh banget gitu, karena mereka sibuk bekerja gitu kan. Makanya lewat loker yayasan itu terus dibuka gitu kan. Alasannya apa? Ya tadi, majikan maunya simple, maunya mudah, maunya gampang, mereka langsung ambil, bawa, udah begitu saja. Mereka tidak ada masalah dengan keuangan gitu kan. Nah, itu bedanya. Kenapa lewat yayasan? Karena majikan itu nggak berani masukin orang luar gitu. Contoh mereka nggak kenal gitu kan, nggak kenal Anda, tiba-tiba Anda datang ke rumahnya itu, Pak saya mau ngelamar jadi pembantu dong, diterima nggak? Berani gitu. Karena kenapa? Mereka takut. Anda siapa? Anda dari kampung, Anda orang asing gitu kan, tahu-tahu mau dimasukin rumah mereka, hidup bersama mereka dan keluarganya, nggak berani gitu kan. Maka kebanyakan mereka lebih mempercayakan kepada yayasan gitu. Yang mana kalau lewat yayasan itu datanya pegawai ini jelas, identitasnya jelas gitu kan, mereka asalnya dari mana, lewatnya dari mana, mereka kan jelas kalau ngelamar ke LPK. Habis itu kan, makanya kenapa pegawai naruh data dulu di LPK. Nah, karena naruh data itu bisa untuk keamanan pegawai, keamanan kantor sendiri, kantor yayasan, dan keamanan majikan. Ntar kalau kita masukin orang sembarangan, tahu-tahu di sana ada nyuri, repot, kita nggak tahu asal Anda dari mana, data Anda dari mana gitu kan. Nah, makanya fungsi ditaruh data di kantor itu adalah untuk keamanan Anda sendiri, keamanan majikan, dan keamanan kantor gitu.
kita juga nggak berani memberikan kepada majikan orang yang datanya nggak jelas, kan? Terus kalau lewat majikan juga, langsung majikan itu sistem kerjanya itu nggak tertulis, biasanya ya asal percayaan aja gitu kan. Jadi udah kamu kerjanya begini 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 begini, tapi nggak tertulis gitu kan. Nah di sini repotnya kalau nggak tertulis, yang sering terjadi adalah kerjanya lebih banyak daripada gajinya, uang cutinya kadang nggak ada, terus kenaikan gajinya juga nggak ada ketentuan, terus lainnya lagi apa, kontraknya nggak ada, akhirnya secara umumnya itu tenaga yang dikeluarkan oleh pegawai itu lebih besar daripada penghasilan yang didapat. Ada satu dua majikan yang baik, kalau pas kebetulan dapat majikan yang baik ya enak, jadi Anda dapat langsung apa tuh, dapat kenaikan gaji segala macam, dikasih baju atau THR apa. Tapi kalau dapat majikan yang pelit, yang nggak ada ikatan, yang nggak ada aturan tertulis naik gajinya, gimana? Repot Anda. Kalau yayasan aturannya jelas, kan naik gaji sekian persen tiap 4 bulan. Contoh, ada uang cuti. Kalau Anda sebulan itu kan kewajibannya biasa libur 2 kali itu. Nah, kalau Anda nggak ambil, Anda ditambahin uang 300.000. Nah, itu namanya uang cuti. Terus biasanya ada 1 kali gaji bonus setiap Anda menyelesaikan kontrak selama setahun. Nah, biasanya ada dan peraturan-peraturan tertulis itu ada di depan dan Anda tahu dan majikan tahu gitu. Jadi sebenarnya Anda untung pegawai gitu kan. Yang bedanya mungkin di yayasan ada sedikit potongan. Ini saya pikir lumrah, karena kenapa? Kan ini mirip jasa gitu ya. Anda seterusnya di rumah majikan kan dapat gaji terus tiap bulan. Kan Anda kalau nggak tahan balik lagi ke yayasan, gitu kan? Terus juga jasa yang telah mempertemukan Anda bersama majikan. Saya rasa itu aja. Jadi video kali ini saya menerangkan tentang perbedaan loker pembantu langsung majikan dan lewat yayasan. Kalau ada pertanyaan bisa di komen saja itu kan. Kalau untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di deskripsi, dan kalau dirasa info ini bermanfaat bisa di like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.